Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mewawancarai anggota partai dari Partai Solidaritas Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Anbe Yusuf dengan 3 digit tim terakhir 177. Terus perkenalkan, nama saya Fadilatul Firdaus dengan 3 digit yang terakhir 100. Saya Farel Palevi dengan 3 digit PIN terakhir 151. Saya Raffi Ismail Umar dengan terakhir 151. Saya Arinda Dewayani dengan 3 digit PIN terakhir 133. Saya Nina Jataya dengan 3 digit terakhir 710. Ya. Oke, nama saya Benediktus Narendra Keswara. Saya anggota Dewan DPRD Kota Semarang dari periode 2019 sampai 2024 dan terpilih lagi di 2024 sampai 2029. Terima kasih Pak Narendra atas perkenalannya. Selanjutnya kami akan langsung lanjut ke pertanyaan saja ya Pak untuk menghemat waktu. Untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana kinerja Partai Solidaritas Indonesia ini setelah pemilu 2024? Jadi partai kita ini ya, ini kan partai baru anak muda semua. Jadi setelah kita selesai dari pemilu kemarin, ya paling tidak kita bisa meredam kembali. Karena pemilu kemarin itu kan kenceng, semua ikut bersaing nih. Ini pengen jadi, semua jadi. Jadi egonya muncul semua di situ. Nah, terus kemudian kan setelah bersaing kita sudah selesai, persaingan sudah selesai, akhirnya kan sudah diumumkan, sudah diumumkan KPU yang jadi mana saja, maka setelah itu baru kita rekonsiliasi sama-sama itu kumpul lagi bareng-bareng yuk, karena sedang yang kita hadapi sekarang ini kan sedang di dalam pemilihan pilkada, jadi jangan sampai nanti terus kepentingannya muncul lagi. Kita sama juga jadikan satu kepentingannya, visi misinya. Nah itu. Nah, karena anak-anak muda itu kan, saingannya, fight-nya kan luar biasa. Nah ini mulai kita udah. Selanjutnya oleh rekan saya Pak. Boleh? Jadi lalu yang kedua pertanyaannya Pak, apa visi misi dari Partai PSI untuk periode 2024-2029 ini Pak? Yang satu DNA kita harus sama, yaitu kita anti korupsi dan anti intoleransi. Nah, visi misi yang kedepannya kita harus angkat kedua-duanya itu. Dan terutama di PSI sendiri kita harus segera. Kalau ini kan secara umum keseluruhan kita harus mendorong tentang rencana undang-undang perampasan aset koruptor. Ya, ini memang kita kejar semua. Nah, sedangkan kalau yang di daerah, kita harus fokus kembali tentang pengawasan anggaran, supaya anggarannya juga tepat sasaran. Jangan sampai anggaran itu tidak tepat sasaran. Ya, visinya di situ, dan kita terus mengawal apa yang sudah percayakan suara kepada kita sekitar 100 sekian suara itu kita harus kawal benar-benar. Coba nanti dicek ya itu totalnya ada berapa, nanti itu harus kita jadi suara itu kan dipercayakan ke PSI, jadi kami harus menjaga benar dan harus maksimal bisa melakukan hal itu. Terus apa lagi? Oke Pak, buat pertanyaan yang ketiga, apa prioritas utama PSI terhadap pemilu selanjutnya? Kembali lagi itu pilkada. Ya, saya setelah selesai nih, terus nanti kan kita ke pilkada ini, mau nggak mau kita harus bisa mencari sosok yang sesuai dengan DNA PSI. PSI kan baru dapat 5 kursi. Kalau 5 kursi kan kita belum bisa mengusung secara sendiri, mengusung wali kota sendiri atau wali kota sendiri. Mau nggak mau kan kita harus bergandeng tangan dengan partai lain. Nah, artinya dengan partai lain kita harus samakan dulu
Ya, kita samakan dulu visi misinya, apa yang menjadi targetnya besok, sama nggak dengan kita, sama dengan PSI. Kalau sama ya kita bersama-sama, siapa kita usung. Nah, terus baru kita munculkan. Nah itu butuh tadi kekuatan partai tadi, teman-teman semuanya harus bisa bertemu kembali, rekonsiliasi kembali, kita sama-sama berjuang lagi untuk pilkada nanti, modern nanti. Gitu. Ya, terus saya tambahkan pada tadi ya pertanyaanmu tadi ya. Jadi setelah visi misi itu yang jelas kita harus sekali lagi DNA harus sama, ya, sama. Ya, semua ini harus sama. Nah, dari kesamaan itu paling tidak kita nanti akan merumuskan langkah apa yang harus diambil di dalam partai PSI ini. Selain tadi kan pilkada, ini saya di dalam internal sendiri pasti akan terus pembaruan banyak sekali. Ya, pembaruan struktural nanti atau kalau tidak ada pembaruan struktural kita pembaruan apalagi yang terkait dengan dua tadi anti korupsi dan intoleransi. Sekarang itu yang lagi ngeri, yang lagi di sekarang itu kan anti intoleransinya intoleransi yang ada di negara kita atau di kota Semarang sendiri kan masih minim. Nah ini harus diperkuat kembali. Itu aja. Ya, sekali pemberantasan korupsi itu banyak sih. Kalau kita bicara korupsi banyak sih. Dan satu mental kita, karakter kita. Kalau sudah kita perbaiki dari mental dan karakter kita, ya artinya kita sudah bisa menjalankan fungsi dewan sebenarnya. Tapi kalau ini belum, ya kita tidak bisa melakukan fungsi dewan sebenarnya. Nah itu saja sih. Ya, kita sama-sama ini anak muda harus bisa. Oke? Terima kasih banyak. Cuma 3 ini pertanyaan. Iya, cuma 3. Karena Masih punya waktu Apa? Boleh? mungkin ini agak Beda. Ya. mungkin menurut Pak Rendra, mungkinkah kita sebagai mahasiswa AKI itu masuk terjun ke dunia partai? Harus. Karena gini. Pola pikir saya berharap terutama di PSI ya. PSI itu umur 22 tahun sudah jadi dewan. Artinya 22 tahun masih kuliah kan? Belum selesai kan? Yang tahun kemarin di tahun 2019. Tahun 2019 itu ada satu dewan yang namanya William itu umur masih 22 tahun dan dia belum lulus kuliah. Dia waktu itu sudah bongkar kasus lem Aibon. Pernah dengar? Ya, nanti dibuka itu di Google apa di mana kasus lem Aibon. Terus kemudian korden. Terus apa lagi? Alat-alat tulis. Dibongkar semua teman-teman PSI di sana. Karena di sana punya satu fraksi, sudah satu fraksi. Jadi persoalannya enak sekali. Nah itu yang diharapkan kritis pemikiran yang kritis dari anak-anak muda ini penting sekali. Harus ikut berpartai malah kita dukung dan harus ikut di dalam perpolitikan pasalnya harus ikut. Tapi kalau menurut saya kalau masih menggunakan pola-pola yang lama ya kita tidak bisa apa-apa. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam arus kita tidak bisa. Apalagi cuma 1-2 orang yang ada di dalam parlemen tidak bisa ikutin arus. Pasti otomatis ikutin arus. Mau nggak mau di sini. Nah, tapi kalau kita sudah punya, kita melawan arus pasti bisa. Nah itu harus teman-teman harus masuk. Bisa mewarnai, mau masuk di mana terserah. Saya berharap bisa masuk di PSI. Iya. Oke, apa lagi? Banyak loh. Di teman-teman kita itu banyak sekali anak-anak mahasiswa. Banyak. Apalagi setelah Kaisang masuk itu. Kaisang masuk jadi ketua, banyak sekali. Yang logik. Semua anak mahasiswa masih kuliah di ini, masuk kuliah ini. Gitu. Apa lagi?
berarti kalau dibandingkan dengan partai lain, PS itu lebih banyak ya kalau dari mahasiswa yang muda-muda. Saya nggak ngerti ya di partai-partai lain. Partai-partai lainnya mungkin ya ada juga anak-anak mudanya juga. Cuman kalau saya ada di dalam kepartean di PSI, saya ngelihat apa ya, antusiasnya teman-teman itu luar biasa, teman-teman mahasiswa. Banyak mereka sih. Nanti kalau kita masuk kumpul itu, wah dari mana ini mahasiswa. Gitu. Ya, salah satu contoh ya itu William masih kuliah, belum lulus, sudah jadi dewan. Sekarang sih sudah lulus sekarang kan. Kemarin tinggal skripsi apa tinggal apa, yang lulus jadi dewan. Luar biasa. Berarti PSI sangat terbuka ya Pak untuk Kita open semua, anak muda. semua. Iya. Bisa kita butuh wawasan-wawasan anak-anak muda ini. Terima kasih Pak. Oke, apa lagi? Dari kami sudah sih Pak. Cukup? Cukup Pak. Oke. Itu ada lagi? Sudah selesai? Oke. Terima kasih Pak Sama-sama. Narendra atas waktunya Ya, untuk sukses berbagi selalu. pengalamannya di Partai PSI ini Ya. Pak. Oke. Saya sukses selalu, pokoknya semangat dalam belajarnya dan banyaklah beraktivitas. Kita perjuangkan semua ini apa namanya yang dalam pembangunan bangsa Indonesia ini terutama kota Solo. Siap Ya. Pak. Siap. Oke, terima kasih semua. Terima kasih banyak Pak. Sudah melakukan waktu. Oke, Sun, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.